Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan sedikit materi kepada teman-teman semua. Dan jadi teman-teman langsung saja kepada intinya, saya di sini akan menyampaikan sedikit materi atau sedikit penjelasan mengenai tentang aqaidul iman atau aqaid 50. Aqaidul iman secara bahasa akidah berarti mengikatkan sesuatu. Kalau dikatakan bahwa seseorang mengiktidalkan sesuatu, maka itu maknanya dia telah mengikatkan keyakinan itu di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan istilah akidah adalah amalan hati yang berupa keimanan di dalam hati terhadap sesuatu dan pembenaran atau tasdik tentangnya. Pokok-pokok akidah Islam biasanya dikenal dengan istilah rukun iman. Kemudian, iman menurut lughah atau bahasa yang digunakan sehari-hari berarti percaya. Sebab itu, orang yang beriman dikatakan orang yang percaya. Siapa yang percaya, maka dia dikatakan beriman. Iman adalah asas penting yang menjadi landasan tempat berdirinya pribadi mukmin. Kalau manusia diibaratkan seperti sebatang pohon, maka iman adalah akar tunjang untuk pohon itu. Kalau manusia diibaratkan seperti sebuah rumah, maka iman adalah tapak berdirinya rumah itu. Demikianlah teman-teman pentingnya iman dalam usaha melahirkan seorang manusia yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, seseorang itu akan seperti pohon yang tidak berakar tunjang atau rumah yang tidak memiliki fondasi. Maknanya, seseorang yang tidak memiliki iman tidak akan memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan kehidupan. Dan aqaidul iman yaitu kajian ilmu tauhid sebagai dasar landasan utama pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal istilah Aqidah 50 sebagaimana dipaparkan dalam kitab-kitab akidah, mulai yang kecil seperti Aqidatul Awam karyanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, kemudian Tijaanud Durari karya Syekh Nawawi Banten, dan kitab lanjutan seperti Ummul Barahain karya Imam As-Sanusi. Maksud dari akidah 50 tersebut adalah akidah yang berkaitan dengan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan bagi para nabi alaihimus sholatu wassalam. Angka 50 adalah jumlah total dari seluruh sifat Allah dan Rasul itu, baik yang wajib, mustahil, maupun jaiz. Konsep sifat wajib, mustahil, dan jaiz berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meski terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks ini dikenal sebagai hukum akli yang ada 3, yaitu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Hukum wajib akli sebagaimana akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk, semisal manusia. Manusia pasti kalau tidak diam, dia bergerak. Kalau tidak bergerak, pasti dia diam. Hukum mustahil akli sebagaimana akal pasti tidak akan membenarkan keduanya. Diam dan bergerak secara bersamaan terjadi pada makhluk seperti manusia. Manusia pasti tidak dapat diam dan bergerak secara bersamaan. Dalam waktu yang sama, tidak mungkin orang diam dan bergerak. Hukum jaiz akli sebagaimana akal pasti membenarkan bahwa salah satu dari diam dan bergerak bisa terjadi atau tidak terjadi pada makhluk seperti manusia. Akal pasti membenarkan diam bisa terjadi atau tidak terjadi pada manusia. Demikian pula bergerak. Akal pasti membenarkan bergerak
bisa terjadi atau tidak terjadi pada manusia. Begitulah pendapat dari Muhammad As-Sanusi dalam Syarah Ummul Barahain pada Hasyiah Ad-Dasuki halaman 45 halaman 40. Pemahaman atas tiga hukum akli ini sangat penting dan strategis sebelum memahami akidah Islam tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya. Imam As-Sanusi mengatakan bahwa mengetahui pembagian hukum akli menjadi tiga ini dan mengulang-ulanginya hingga paham betul akan memudahkan memahami materi-materi akidah selanjutnya tanpa kesulitan. Imam As-Sanusi berkata, ketahuilah bahwa mengetahui tiga pembagian hukum akli ini dan mengulang-ulanginya dapat membuat hati terbiasa dengan materi-materi akidah misalnya, sehingga untuk menghadirkan makna-maknanya di hati, pikiran tidak perlu melewati kesulitan sama sekali. Cukup dengan pemahaman yang pasti dipahami oleh setiap orang berakal yang ingin sukses mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul-Nya. Akidah 50 dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan sifat-sifat Allah, meliputi sifat wajib bagi Allah 20 sifat, sifat mustahil 20 sifat, dan sifat jaiz 1 sifat. Bagian kedua berkaitan dengan sifat-sifat para Rasul Allah, meliputi sifat wajib bagi Rasul 4 sifat, sifat mustahil 4 sifat, dan sifat jaiz 1 sifat. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan bagi para Rasul. Untuk yang pertama, sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Yang pertama yaitu sifat wujud. Sifat wujud ini artinya ada, yang berarti adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Dalilnya ada dalam surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 asa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian sifat qidam. Sifat qidam ini artinya terdahulu atau awal. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada semesta alam atau segala sesuatu yang Allah ciptakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, sifat wajib Allah yaitu baqa atau kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya, karena Allah bersifat baqa. Dalilnya bisa teman-teman baca atau lihat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88. Yang artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat mukhalafatul lil hawaditi.
yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang Dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Dalilnya bisa teman-teman lihat dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar. Terus selanjutnya yaitu sifat yang kelima, ada sifat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Maksudnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri, tanpa pertolongan siapapun. Dalil sifat Allah qiyamuhu binafsihi ada dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man jahada fa innama yajahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi kalau misalkan kita beribadah, kita berbuat baik, kita beramal, itu pahalanya atau kebaikan-kebaikannya itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha punya segalanya. Untuk yang keenam yaitu sifat wahdaniyah, yaitu artinya tunggal atau esa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain. Esa sifatnya artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang diciptakannya. Asa perbuatannya berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lain dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah Subhanahu wa taala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Dalil sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ada dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Yang artinya, sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang kedelapan yaitu ada sifat iradat yang artinya berkehendak. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada campuran tangan dari pihak lain. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Dalam sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ada dalam Quran surat Hud, dalilnya ayat 107 yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Yang kesembilan yaitu ada sifat ilmu yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal. Artinya ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib, bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun. Dalil sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 juga disebutkan, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10 yaitu sifat hayat, hidup. Artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Untuk dalilnya bisa teman-teman lihat di surat Al-Furqan ayat 58. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Yang ke-11, sifat sama, mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suara itu sangat pelan. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran ciptaannya, karena dia tidak terhalang oleh suatu apapun, sedangkan pendengaran ciptaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalil nakli sifat sama Allah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78. 12. Sifat baswar, melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh penghalang, misalnya dinding dan tabir atau lain sebagainya. Dalil sifat Allah Maha Baswar terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Yang ke-13 yaitu sifat kalam, berbicara atau berfirman. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kalam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kalam. Artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berorgan atau panca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah sangat sempurna. Dalil sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Selanjutnya yaitu sifat kaunuhu qadiran, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan suatu apapun. Dalil sifat Allah kaunuhu qadiran dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya sifat kaunuhu muridan, yakni keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Dia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 107. Yang ke-16 yaitu sifat kaunuhu aliman, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun belum terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Simak dalil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaunuhu aliman dapat dilihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 176. Selanjutnya yaitu kaunuhu hayyan, yakni keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Dalil sifat Allah kaunuhu hayyan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup,
kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukup Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Yang ke-18 ada kaunuhu sami'an. Artinya, keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan, ataupun doa dari hamba-hambanya. Dalil sifat Allah kaunuhu sami'an ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Untuk selanjutnya, sifat kaunuhu basirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Dalilnya yaitu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang terakhir adalah sifat kaunuhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Dia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat wajib Allah yang ada 20. Selesai sudah penyampaian tentang sifat-sifat wajib Allah, tentang sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah. Itu jika dijumlah yaitu 20 untuk sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz Allah, itu berarti 41. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang arti dan dalilnya sudah diterangkan tadi. Berikut ini adalah sifat mustahil, yakni sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki sifat wajib 20 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu sifat adam. Adam artinya bisa mati. Kemudian ada hudud yang artinya bisa diperbaharui. Yang ketiga ada fana yang artinya binasa, tidak kekal atau bisa mati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu hidup dan sangat mustahil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mati. Kemudian mumatalatul lil hawadisi artinya menyerupai akan makhluknya. Allah itu tidak pernah sama dan tidak akan sama seperti makhluknya. Kemudian qiyamuhu bil ghairi artinya berdiri dengan yang lain. Kemudian ta'adud artinya berbilang-bilang atau banyak atau lebih dari satu. Yang kemudian ada az artinya lemah atau tidak kuat. Kemudian karohah artinya terpaksa atau tertegah atau tidak bisa menentukan. Kemudian jahlun artinya bodoh. Sangat mustahil sekali kalau Allah itu punya sifat bodoh. Kemudian ada sifat maut artinya mati atau bisa mati. Ada somam artinya tuli, umyun buta, bukmun bisu, kaunuhu ajizan artinya keadaannya yang lemah. Kemudian ada kaunuhu karihan yang artinya keadaannya yang terpaksa. Kaunuhu jahilan artinya keadaannya yang bodoh. Kemudian ada kaunuhu mayitan artinya keadaannya yang mati. Kemudian ada kaunuhu asmam artinya keadaannya yang tuli. Kaunuhu amma artinya keadaannya yang buta. Kaunuhu abkama artinya keadaannya yang bisu. Setelah itu ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ialah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah itu hanya satu, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Adapun dalilnya yaitu dalam surat Ali Imran ayat 26 yang artinya katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.
Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Terus selanjutnya ada sifat wajib bagi Rasul Allah, yaitu shidik, yang artinya jujur. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Rasul itu selalu berkata jujur karena sifatnya yang seorang Rasul itu selalu berkata jujur karena ya mempunyai sifat sidik ini. Seorang Rasul itu sangat tidak mungkin ya jika berbohong atau menyampaikan berita-berita palsu kepada kita sebagai umatnya. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Inni lakum rasulun amin, artinya sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Quran surah Asy-Syura ayat 143. Yang ketiga yaitu sifat tabligh, menyampaikan. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Kemudian yang terakhir yaitu sifat qatonah, yang artinya cerdas. Allah berfirman, dan itulah kami hujah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran surah Al-An'am ayat 83. Kemudian ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah. Sifat kidib yang artinya bohong, khianat artinya berkhianat atau tidak dipercaya, kitman menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Kemudian selanjutnya ada sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Sifat tersebut antara lain adalah seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu sebagai berikut. Yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun yang artinya, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Oke teman-teman, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya itu datangnya dari saya, lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan, atau ada yang salah, mohon diingatkan. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.